Nggih. Alhamdulillah suara Bapak Ibu terdengar dari saya sayu-sayu saya sampai ngantuk loh. Nggih, saya ucapkan selamat dulu pertama kali ya Allah SMP 40 kalau menurut informasi yang saya dengar rekomendasi PTM terbatasnya sudah di ACC. Betul nggih Pak Pri? Apakah betul? Oke, mudah-mudahan saja benar karena informasi terakhir yang saya terima seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berada di sini. Walaupun kami belum bisa atau tidak bisa menatap Bapak Ibu secara langsung. Dan dari gambar pun juga yang saya lihat hanya satu orang laki-laki yang ganteng, calon pimpinan ini. Yang lain tidak terlihat. Alhamdulillah, tetapi semua kita syukuri ya Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita sudah ada upaya. Oke. Yang saya hormati Bu Eko selaku Kepala SMP Negeri 40 Surabaya. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru dan seluruh warga SMP 40 Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita diberi kesehatan, itu yang paling penting. Yang kedua, kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita syukuri dan kita ikuti dengan baik karena Bapak Ibu ini mendatangkan narasumber yang luar biasa loh. Tapi walaupun Pak Pri itu teman kita sendiri, tetap saja tidak mengurangi tidak usah ewo-pekewo dan sebagainya ya Pak Pri untuk menanyakan, justru malah lebih dekat, lebih leluasa untuk bisa bertanya Bapak Ibu kepada Pak Pri karena narasumbernya setiap saat siap ada di kanan atau di ruangan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Pri saya bisa share screen nggak Pak Pri? Pak Pri? Nggih, Bu, monggo bisa Ibu. Oh, bisa nggih? Alhamdulillah. Nggih, saya tak sambil share screen. Alhamdulillah biar nggak sepi nggih Bapak Ibu nggih. Tadi disampaikan bahwa kegiatan saat ini merupakan bagian awal dari menyongsong perubahan-perubahan yang ada. Dan memang ini bukan yang pertama dan nanti harus sering. Kenapa? Karena memang banyak hal yang mesti harus kita pelajari, yang harus kita istilahnya kita cari pengetahuannya agar supaya kita berada di depan anak-anak itu semakin membuat anak-anak nanti lebih senang dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah disampaikan bahwa hari ini panjenengan semuanya melaksanakan workshop yang tadi judulnya juga sudah disampaikan, penyusunan RPP dan instrumen penilaian bermuatan literasi dan numerasi. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Bu Eko bahwa kegiatan ini nanti harus membuahkan hasil. Ada dua hasil yang memang harus kita wujudkan, yaitu RPP bermuatan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua bentuknya adalah instrumen penilaian bermuatan literasi dan numerasi. Kami lanjut, ini tidak bisa. Saya nggak bisa dua arah ya ini ya, saya searah ya Pak Pri ya. Oke. Berarti saya tidak bisa komunikasi dengan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita melakukan dan melaksanakan kegiatan di atas? Di antaranya pemantiknya adalah ini kalau tidak salah. Jadi pemantik masalahnya adalah AKM. Apa itu AKM? Nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Pri. Nanti ditanyakan AKM itu apa. Sehingga akhirnya kita
mendorong kita untuk banyak belajar, kemudian diantaranya kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan melaksanakan workshop dengan dua tujuan, mewujudkan atau dengan hasil dua hal yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, sebetulnya pemantiknya AKM. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa di sekolah penjenengan ini ada yang lebih amanah yang harus diwujudkan. Adalah ini. Jadi kita jangan lupa bahwa amanah yang harus diwujudkan oleh SMP Negeri 40 yang sebagai impian bersama itu sudah tertulis sejak lama, yaitu unggul dalam mutu, kreatif berdasarkan intak, berbudaya lingkungan, dan gemar membaca. Nah, salah satu visinya saya ambil juga dari sini. Oke. Jadi di samping AKM sebagai pemantik yang mana sekarang sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan oleh anak-anak kita, sebenarnya ada hal yang lebih amanah yang harus kita wujudkan. Mengapa kita melaksanakan kegiatan di pagi hari ini? Ini adalah bagian dari amanah, yaitu merupakan bagian dari visi sekolah penjenengan. Itu yang lebih amanah. Kemudian Bapak Ibu, nah kita menuju kepada berikutnya. Yang sebenarnya belajar itu menyenangkan, pasti banyak yang menyampaikan bahwa mestinya begitu. Mestinya demikian. Gitu. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu, kita masih ingat, apakah seluruh anak-anak kita pada saat belajar mereka sudah senang? Nah, itu jadi pertanyaan bagi kita semua sebagai orang yang berkecimpung di dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, bahwa kenyataan yang ada di lapangan, kegiatan ini belum terpenuhi. Sehingga itulah Bapak Ibu, kita harus bekerja keras. Kita harus berupaya keras bagaimana agar supaya belajar menyenangkan bagi anak-anak itu bisa terwujud. Itu harus kita upayakan semaksimal mungkin. Dengan upaya itu berarti kita harus mengetahui apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di lapangan. Nah, untuk itu pun kita juga harus mempunyai kesepakatan bersama bahwa untuk membuat anak-anak senang, kemudian kita mengadakan kegiatan tadi, kemudian ada AKM, ada yang lain. Memang kita harus mulai mensepakati bahwa kita mesti harus melakukan perubahan. Atau bisa kita katakan kita harus komitmen, monggo, bersama melakukan perubahan. Kalau tidak, niscaya belajar menyenangkan itu akan bisa kita sajikan. Kita ingat anak-anak itu mempunyai 1001 dunia. Hampir semua menyenangkan, yang 1000 itu menyenangkan, tetapi yang 1 itu kurang menyenangkan. Kira-kira apa yang kurang menyenangkan? Di antaranya yaitu belajar di sekolah, termasuk bagian yang tidak menyenangkan. Padahal dunia itu dunia yang kita ciptakan, ya Bapak Ibu. Makanya monggo kita memang harus berupaya untuk melakukan perubahan agar supaya apa? Anak-anak kita benar-benar menikmati bahwa belajar itu memang harus menyenangkan. Nah, selain pemantik tadi, AKM tadi, Bapak Ibu, apa sih AKM? Sebetulnya ada beberapa hal di sini yang perlu kita catat. Bahwa nomor 1 ada bentuk ini, bentuknya adalah survei, kemudian yang dipotret sekolah, mulai UNBK dulu memang sudah memotret, kedua ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang tidak boleh kita lupakan adalah yang ketiga ini. Bapak Ibu merupakan apa ya, orang yang dituju pertama. Nah, yang dipotret pertama kali dalam AKM, yaitu kinerja guru melalui kemampuan siswa. Bapak Ibu harus ingat, sehingga dalam AKM itu guru mempunyai
peranan yang sangat penting di samping yang lain-lain, termasuk juga lingkungan sekolahnya, termasuk juga semua sarana yang ada di sekolah, tetapi guru juga menjadi hal yang sangat penting di dalam berhasilnya AKM anak-anak kita. Karena ya memang potret pertama di situ, potret yang diambil adalah kinerja kita sebagai guru yang berada di lapangan. Sehingga hasil AKM anak-anak itu nanti akan bisa memotret empat-empatnya ini Bapak Ibu. Yaitu kemampuan bernalar anak, kemudian kemampuan siswa melalui yang ada di sekolah, kemudian kemampuan siswa melalui kinerja guru, dan melalui survei karakter. Itu nanti akan bisa menjawab nilainya berapa anak-anak itu dalam satu paket di dalam AKM itu. Kemudian yang Bapak Ibu wajib ketahui bahwa rapot mutu tahun 2022 nanti itu akan dipotret dari 3 hal. Yang pertama adalah Dapodik. Diambil dari Dapodik yang sudah diisi oleh sekolah. Data-data apa yang dibutuhkan di sana. Kemudian yang kedua adalah nilai akreditasi. Jadi nilai akreditasi sekolah juga nanti akan menjadi bagian dari rapot mutu. Yang ketiga adalah nilai AKM anak-anak. Itu nanti akan diramu semuanya, tiga-tiganya akan diramu, nanti akan terwujud bagaimana potret rapot mutu sekolah. Termasuk rapot mutu sekolah kita yaitu SMP Negeri 40 Surabaya. Nah, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Untuk itulah monggo kita sama-sama, jadi kegiatan ini memang kegiatan yang benar-benar sudah dilakukan. Saya mensupport Bapak Ibu dan kepada Pak Pri, mudah-mudahan juga terus bersabar mendampingi teman-teman untuk menuju hasil yang lebih baik, untuk menuju kualitas yang lebih baik, untuk mencapai anak-anak kita, membuat mereka itu punya kualitas yang baik, otomatis dari kita memang juga harus belajar dengan baik supaya transfer ilmu kita kepada anak-anak, satu, benar-benar sesuai dengan keinginan anak, yang kedua, benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak ke depan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses. Saya mungkin tidak akan bisa tidak bisa nunggu penjenengan dari awal sampai akhir, karena hari ini tadi saya melaksanakan daring dengan sekolah lain yang pagi sudah saya cut jam 10, kemudian yang kegiatan siang jam 11 saya undur menjadi jam 1 siang. Sehingga saya bisa bergabung. Kemarin saya dengan Pak Pri, aduh saya tidak ngerubah ini program saya. Tapi Bu Eko menegaskan, Bu minta, ya sudah oke. Matur nuwun, mohon maaf. Saya hanya bisa sifatnya di sini bisa memberikan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu memang harus pandangannya harus dibuka dulu ya Pak Pri ya, teman-teman pandangannya dibuka, kenapa harus melakukan kegiatan ini, kepentingannya untuk apa dan sebagainya, sehingga teman-teman melakukan kegiatan ini benar-benar tahu persis bahwa kegiatan ini memang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Yang punya kebutuhan ini bukan siapa-siapa, tetapi yang punya kebutuhan dan kepentingan ini adalah Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, termasuk Eko dan sebagainya. Saya ucapkan semoga sukses juga Pak Pri, mudah-mudahan lancar, kemudian terus sukses, nanti bisa disusul oleh teman-teman yang lain mengikuti jejak Pak Pri dan bahkan mungkin bisa lebih dari Pak Pri, harapan kami seperti itu. Amin. Saya kira cukup ya Pak Pri ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa mengawali kegiatan Bapak Ibu. Eko mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semangat Bapak Ibu semuanya ya.
Oke, matur nuwun sangat. Sekali lagi sukses, semangat untuk teman-teman semuanya. Saya langsung mohon izin untuk live karena saya ditunggu SMP 28 untuk melanjutkan kegiatan siang hari ini. Matur nuwun sekali. Selamat bekerja, selamat berkarya, mudah-mudahan sukses. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut live nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, matur nuwun. Yang HP. Acara selanjutnya pembacaan doa keselamatan dipimpin oleh Ustaz Asma MPD. Kepada beliau dihaturkan. Lagi metu hilang. Lagi metu hilang. Sugiarti metu langsung suara itu. Nyiung-nyiung kayak lagi. Aku keluar. Oh, dua kali dimatikan. Lari. Aku kok jaket tamu ya? Aku kok jaket tamu ya, Nda ya? Oh, keluar. Ya. Betul.